istiftah membaca doa istiftah. Bacanya seperti yang biasanya, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Besar Allah, segala puji bagi Allah yang mulia dan maha Allah. Tukrota wa asila pagi dan sore. Wajah tu wajahiyah, bacanya ini wajah tu, aku menghadap. Wajahiyah dengan badanku menghadap lillahi kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan ini berarti kembali kepada wajahiyah. Hanifan menghadapnya itu secara condong dan pasrah. Wa ma ana minal musyrikina, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah yang mengerani alam kabeh, yang merajai alam semesta, tidak ada sekutunya. Dan hal-hal tersebut memang umirtu, aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku adalah dari golongan orang-orang muslim. Mungkin maknanya akan tidak lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lek mencermati madza taqra'u ba'da takbiratul ihram. Niku makna yang paling esensi dari sebuah pernyataan yang simpel itu ternyata lebih dalam. Neng kene kena disaran aqra'u doa al-iftitah, bahwa jadi segala sesuatu itu akan dibuka oleh Allah, baik itu ilmunya, ilmu kita, ilmu secara zahiriyah atau ilmu batiniah, pemahaman terhadap ilmu itu sendiri itu diawali dengan Allah. Allah Maha Besar, Allah yang melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Namun Gusti Allah zat ingkang maha besar. Berarti maknanipun saliyane Gusti Allah ora enek sing gedhe. Jadi ilmu sing sakmene mbiyane kuwi kanggene wong Islam secara hakikat diawali dari Allah dulu. Tanpa diawali dengan Allah, maka ilmu itu tidak bisa muncul di hati kita atau di akal kita. Makanya ketika Rasulullah itu dulu menerima wahyu pertama kali, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai berulang-ulang kali. Rasulullah ya aku ndak iso maca, kula mboten saged maos. Kula wong umi, yang saya bahasanya umi itu wong buta huruf bahasa, kalau kita boleh maknai. Yang dalam hal ini esensinya bukan hanya sekedar tidak bisa membaca, tapi Rasulullah pada waktu itu memang belum memahami terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbik, jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan segala. Jadi nek kene yo meh padha karo itu, hampir berimbang saja. Jadi awake dhewe ini bagi kita yang diberi pemahaman oleh Allah terhadap pentingnya thalabul ilmi, ya datang. Tapi kalau tidak diringankan oleh Allah, dibuka pintu hatinya, walaupun itu diteriaki kayak apapun, ayo budal, berarti tidak akan masuk pada wilayah itu. Maka dari itu, di sini kuncinya ya di situ itu. Aqra'u du'a al-iftitah wa huwa Allahu Akbar.
Lek wis Allahu Akbar, hadis menyatakan Allahu Akbar. Awake dhewe karo Gusti Allah diperkenankan menyebut nama Allah. Ya, diperkenankan menyebut Allah dan diberi pemahaman oleh Allah tentang Allahu Akbar itu sendiri. Jadi Allah itu memberikan pemahaman kepada diri kita terhadap zatnya Allah, terhadap sifatnya Allah, yaitu Allahu Akbar. Baru Alhamdulillahirabbil alamin kabira walhamdulillah lagi. Ya, jadi secara simpel, jadi ayat bar dingertekne karo Gusti Allah, lek Gusti Allah itu maha besar, ayat juga berikrar kepada Allah bahwa Allah lah yang maha besar, baru alhamdulillahirabbil alamin kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di sini nek alhamdulillah kasiran sing akeh ngomongnya jelas wa subhanallah dan selalu mensucikan Allah. Lek wis ngono kuwi Kang sakjane kabeh wae ya aku khususe lek wis teko kene ati wis dingertekne karo Gusti Allah bahwa Allah itu maha besar. Setelah itu kita bersyukur kepada Allah bahwa awake dhewe diberikan kemampuan untuk memahami kata-kata Allahu Akbar itu, maka kita diwajibkan untuk selalu mensucikan Allah. Neng ngene, wa subhanallahi bukratan wa asilan. Lah, di dalam mensucikan itu nenggone wektu apa? Rino lan wengi, isuk sore. Berarti manane ora mek nenggone isuk tok utawa ning sore tok. Berarti ya isuk teko sore, sore teko isuk, isuk teko sore meneh. Berputar fi kulli waqtin. Nah, makanya ada beberapa hisab atau beberapa asma yang kita miliki memang spesial dibaca ketika waktu subuh dan waktu asar. Lah, salah satu bentuk yang awake dhewe ning kene iki wa subhanallahi bukratan wa asilan. Ning ngene ade lan subuh yang ngamale syadiliyah, bar maghrib yang ngamale syadiliyah. Ini merupakan salah satu bentuk ijtihad saya untuk menerapkan walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu penyadaran dulu di situ. Jadi sampai di sini adalah proses penyadaran kepada diri kita. Saya ulang ulang dan tidak jenuh, mudah-mudahan tidak jenuh. Jadi penyadaran terhadap diri kita, segala sesuatu dibuka, ilmu dibuka oleh Allah juga oleh Allah itu sendiri, pemahaman ilmu itu dibuka oleh Allah juga oleh Allah itu sendiri. Rada mulak nih. Lah, nomor loro niku terus lek wis ngono kuwi terus mangke bersyukur kepada Allah. Lek wis bersyukur kepada Allah, mensucikan Allah. Mensucikan Gusti Allah itu dimulai itu tadi. Wa subhanallah bukratan wa asilan. Nah, lagi ngadep ini wajah tu didepne atine dhewe. Nang kene makna lughatnya memang ini wajah tu wajahia. Ning karepe Gusti Allah lek ning iki posisi salat wis madhep kiblat ta. Sing didepne iki atine dhewe iki lho. Atine dhewe didepne ning ngene Gusti Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dadi ora mek guru Allah kok ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Enggak. Tapi di sini mana yang lebih jelas penyadaran ulang. Ini setuhne ingsun. Ini wajhatu wajhiya. Jadi ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati, yang menguasai langit dan bumi, yang mengerani, yang menjadi penakluk dari segala alam, Allah Subhanahu wa taala. Sadar nek ya Allah. Jadi salat nek ibadah Allah. Jane lek didelok tekone iku mulai Allahu Akbar, bahkan mulai Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhul nisa sampai entek sampai telah assalamualaikum kuwi sakjane lek awake dhewe gelem sadar
kuwi ora nek satu detik pun untuk melamun selain hanya menyebut Allah. Jadi ngono. Lah lek wis saiki didepne misale ngapunten. Iki gelas. Awake dhewe konsentrasi ngadep gelas. Beleng. Mbok meremo ya ketok gelas. Lah, gelas kok dilairi tek, merem ritek, ya panggah ketok gelas. Proses penyadaran seperti ini. Bukan berarti kita mengejawantahkan terhadap makhluk, tidak. Tetapi ketika kita menyampaikan ini ya didepne, rasane didepne lesane, didepne mripate, khususnya didepne atine iki disetir. Ini wajah ya lillahi fatara samawati wal menyadari ulang lek aku lagi ngadep, aku kita depne ning Gusti Allah, aku berhadapan dengan Allah, aku sedang menyembah Allah, aku sedang berdoa kepada Allah, aku sedang berzikir kepada Allah. Disadarne awake dhewe. Hakikatnya begitu itu memang ilmu. Jadi walaupun seperti sering saya sampaikan, walaupun itu adalah ilmu fikih mabadi juz awal, ternyata makna tasawufnya luar biasa. Hanifah muslimah wa ma'ana musyrikin. Lek wis awake wa ma'ana minal ade kan menyaksikan dalem wis ngono ki mengke ade bukan termasuk golongan orang musyrik lah. Iya toh, mulai Allahu Akbar menyaksikan dan menyaksikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terus bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, terus mensucikan Allah bukratan wa asilan, terus kemudian menghadapkan wajah kita kepada Allah dalam tanda petik ini pada waktu sholat, penyadaran bahwa kita sedang menghadap Allah, penyadaran saat itu kita sedang diawasi oleh Allah, penyadaran bahwa pada saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Lek wis ngono kuwi berarti awake dhewe itu tidak tergolong wa ma ana minal musyrikin, berarti awake dhewe wong Islam yang sedang melaksanakan sholat. Diikrar nih. Jadi kalau tadi itu merupakan prolog, sekarang diikrar nih ning Gusti Allah. Bareng ngadep ning Gusti Allah dia diikrar nih. Buktine ndi? Inna sholati. Ya Allah, sholat kula menika kagem panjenengan. Ibadah kula menika kagem panjenengan. Wa mahyaya lan gesang kula menika kagem panjenengan. Wa mamati lan pejah kula menika kagem panjenengan. Panjenengan sapa? Allah. Sapa? Rabbil alamina. Nggih ta? Rabbil alamina sing terakhir, sing mengerani jagat atau alam saene. Bahkan alam itu ora mek gur bahasane ade, alam ora mek gur alam donya. Ene alam arwah, ene alam malakut, ene alam syaitan iblis, ene macam-macam. Itu Allah semuanya yang menguasai. Tidak hanya alam yang tampak oleh mata, tetapi alam yang tidak tampak itu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi lagi dari pernyataan di atas, itu ternyata bukan golongan orang musyrik. Lek wis awake ditutup golongan orang musyrik, bersaksi, menyatakan diri kepada Allah. Pernyataannya diulangi lagi, inna sholati, sak temene sesungguhnya sholatku. Jadi sholatku iki wis kabeh yang mulai dari awal. Sholatku, ngibadahku. Ibadah yang mau macam-macam bentuknya. Jadi ibadahku pada saat itu memang ibadah sholat, tapi ibadah itu macam-macam. Ketika kita berzakat berarti zakatku ya kangge Gusti Allah. Ketika aku berpuasa berarti puasaku untuk Allah. Ketika aku bersedekah berarti sedekahku juga untuk Allah. Nah, terus ngono nek ditambahin gesang kula wa mahya. Uripku mulai lahir cenger sampai dijabut malih oleh Allah kuwi hanya untuk Allah. Jadi uripku wa mahyaya wa mamati lillah. Lek wong ki lek wis lillah, wong ki lek wis lillah ki wong pasrah.
Ora oleh lek wong wis pasrah ki terus ngrudo peksa ora sida ki ndak oleh. Pasrah ya sudah titik. Bahkan kalau orang Jawa bahasanya pasrah bongkoan. Pasrah bangkan ya jul manut monggo kal mayit. Mati. Sudah enggak ada masalah. Wis bar kuwi lillahi rabbil alamin. Mula sakjane lek awake dhewe kuwi salat terus diwaca tenanan. Mulai teko Allahu Akbar. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Dikasih apa Allah kabira walhamdulillah maaf. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ora nek ngamun titiken ya enek. Soale iku kabeh berhadapan langsung dengan Allah. Mula lek cara bahasa lain ngono, meditasi tertinggi umat Islam itu ya di sholat itu, dimana pada saat itu bahasanya ada langsung berhadapan dengan Allah. Cara bahasanya inspektur upacara karo komandan upacara ya sudah lapor upacara bendera tanggal sekian siap dilaksanakan ya padha. Ya Allah, kula niat sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar assalamualaikum laporan selesai sudah sama. Cuman kita tidak secara langsung mengetahui bahwa kita sedang berhadapan Allah karena ada apa? Karena kadang-kadang manusia itu hanya berdasarkan pada wilayah syariat saja tanpa gula-gula rasa hati. Mula sing ngertek nih perkara salat hakikate tentang tarekat. Nah, beberapa ulama menyampaikan sholat centak-cenduk ndek enek gunane krana atine ndak mangklung ning Gusti Allah. Lah sing mangklung ning ati ning Gusti Allah ki pelajaran satu-satunya hanya melalui dunia tasawuf atau tarekat. Padahal itu ada beberapa pendapat lagi wong kuwi lek belajar salat nglakoni salat tanpa gawe ilmu tarekat padha karo mati mundhuk limprek ndekne apa. Nah, itu sepintas gambaran tentang madza taqra'u ba'da takbiratul ihram atau aqra du'a al-iftitah wa huwa akabiru sampai entek. Ini wallahu a'lam bishawab.